Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah kebahagiaan abadi untukmu. Wow, kira-kira kebahagiaan yang bagaimana? Dan kenapa sampai kamu belum bahagia? Dan pesan semesta, serta nanti kita lihat juga dari koneksi inisial dan zodiak orang-orang yang tidak membuatmu bahagia. Bagaimana nanti? Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Dimana di kartu pertama ini untuk masalahmu yang terkoneksi dengan orang-orang ini ya. Wow. Oke, kita sudah dapat 2 kartu. Dan saya kocok lagi untuk pesan semesta. Oke, pesan semesta saya ambil 2 kartu untuk Ten of Cups, 2 kartu untuk Judgment. Oke, kita lihat untuk Ten of Cups ya. Wow, saya lihat di sini ada beberapa yang merasa bahwa Kak Ica, saya lagi jomblo, saya nggak punya kekasih, saya merasa sendiri, kesepian. Kadang-kadang jomblo datang, pasangan datang serasa jomblo. Tetapi kalau jomblo saya sepi, toh ada pasangan juga bikin pusing. Kenapa kamu, Gemini? Ya, dinikmati saja, syukuri. Kalau kamu lagi jomblo, syukuri kebebasan kamu. Kalau kamu punya pasangan, nikmati. Karena semua itu nggak sempurna sesuai keinginan kamu. Manusia juga kan punya keterbatasan, ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu di kartu ini ya? Oke, di sini untuk kartu pertama Ten of Cups, ada Three of Pentacles dan ada Ten of Swords. Wow, semesta mau sampaikan kepada kamu, maaf agak berisik ya suara kendaraan. Oke, di sini raihlah apa yang kamu impikan dulu. Kalau kamu jomblo ya, prestasi ya. Kamu fokus pada dirimu, pencapaianmu. Kenapa kamu harus fokus pada orang lain untuk bisa membuatmu bahagia kalau kamu jomblo? Ya. Begitupun kalau kamu punya pasangan, kenapa kamu terluka? Six of Swords, serasa kayak macam, aduh dia selingkuh nggak sih? Dia bahagia nggak sih sama saya? Kok dia dingin? Itu karena pikiranmu yang membuatmu tidak bahagia. Ini sesuai tema kita, kebahagiaan abadi itu dari dalam diri. Bukan kita minta validasi dari orang lain untuk datang membahagiakan kita. No. Semesta bilang sama kamu, kalau kamu jomblo, raihlah impianmu, cita-citamu. Produktif, supaya apa? Jangan pikir jomblo terus habis itu hidup susah, jelek, kesepian, menderita. Nggak ada. Kalau kamu produktif, kamu gak akan berpikir begitu. Dimana kamu akan menempatkan dirimu di paling tertinggi, yaitu kamu akan menghargai dirimu, lebih perawatan terhadap dirimu, dan itu kamu bisa membuat dirimu happy tanpa ada orang lain gitu. Dimana semesta mau sampaikan, kalau kamu jomblo, ya rawatlah dirimu butuh dirimu. Dari jiwamu, dari ragamu, perhatikan itu. Bukan berarti minta validasi untuk orang datang membahagiakan kamu
Ujung-ujungnya mereka datang, kamu lagi pusing. Dia setia nggak ya? Dia bahagia nggak ya? Kok saya nggak dijadikan raja atau ratu? Kok malah dia cuek? Kok malah dia dingin? Ini yang ada di pikiranmu kan? Bagaimana mau berbahagia kalau pikirannya negatif? Ya, jadi semesta mau sampaikan mau jomblo atau tidak itu disyukuri. Ya, karena dari diri kita, kamu harus membahagiakan dirimu, bukan minta dari luar. Kamu bahagia dengan dirimu, orang lain datang memberikan bahagia untukmu itu bonus, bukan keharusan. Mereka mau membahagiakanmu atau tidak itu bukan harus kamu bahagiakan saya ya. Saya sudah bikin kamu bahagia kan? Jadi kamu besok balas ya kebahagiaan saya ya. No. Mereka balas kebaikanmu berarti itu bonus. Dimana kamu harus bisa mencari kebahagiaan dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Karena kita bicara cinta ya, cinta berarti cinta tanpa syarat. Cinta yang tulus, bukan cinta bersyarat. Kalau cinta bersyarat kamu kasih saya dan saya kasih kamu itu namanya bisnis. Ya, ada timbal balik tuh namanya bisnis. Ya. Kalau cinta kan, saya mau cinta yang tulus Kak Ica. Berarti ya kamu harus bisa memberikan cinta yang tulus untuk dirinya. Dia akan memberikan cinta yang tulus untukmu. Kalau dia tidak memberikan cinta yang tulus untukmu, berarti nanti pasti pisah. Karena tidak sevibrasi. Dimana kamu harus memberikan, supaya apa? Kamu menarik. Kalau dia tidak menarik, berarti intinya atau tidak sevibrasi dengan dirimu, berarti dia itu cintanya bisnis. Cintanya modus. Kenapa kamu harus menangis sih? Kenapa kamu harus merasa kecewa? Semesta melindungimu, kamu malah mau meminta orang yang gak benar masuk dalam hidupmu. Ya, jangan serasa sepi, jangan serasa aduh saya jomblo Kak, saya diceraikan, saya di ini. Nikmati masamu saat ini. Dimana mungkin orang pada saat sekarang jomblo dia ingin mempunyai pasangan ya. Sedangkan yang punya pasangan ingin jomblo ya. Gimana sih? Jadi semesta mau sampaikan apapun yang terjadi pada dirimu saat ini, nikmati. Karena itu masamu. Kita tidak tahu besok kamu dapat pasangan, kamu sudah nikmati hidupmu, sudah nyaman. Makanya saya bilang tidak perlu validasi dari dia. Mereka tuh hanya pelengkap. Ya, tapi ingat mereka bukan penjamin kebahagiaanmu. Pelengkap doang. Ya, setidaknya teman bicara dibandingkan membisu gitu kan. Tapi bukan berarti dia yang harus menjamin kebahagiaan gitu. Kamu yang harus menjadi penjamin kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Oke, berikutnya. Di sini ada judgment ya. Ada orang yang hatinya sebenarnya kalau dibilang kotor ya, busuk ya. Suka cerita, serasa diri paling benar. Nih orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Suka ember, cerita kejelekan orang, cerita masa lalu orang, membuli. Kenapa kamu terkoneksi dengan orang-orang seperti gini? Serasa dia baik, serasa dia agamais, sampai bawa-bawa agama ya. Saya merasakan di sini energinya sangat luar biasa toksik ya. Karena bicara tentang diri sendiri ya. Ini pun kalau ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi orang lain ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Karena ini energi general, saya ambil energi yang paling dominan dari tema kita. Jadi kamu menyesuaikan saja. Kamu mau energimu 100%, silahkan personal reading ya. Oke, jadi orang-orang tukang bully, toksik ya, adapun narsistik di sini. Kita lihat apa pesan semesta untukmu untuk menyikapi orang-orang ini. Ace of Wands dan ada the Moon. Wah. Jadi nggak usah terlalu baper. Kenapa kamu baper dengan kata-kata mereka ya? Kalau memang kalau kamu baperan ya jangan dekat-dekat, jangan bergaul. Ya. Sudah tahu toksik kamu masih dekat-dekat. Akhirnya apa? Kamu merasa kelam hidupmu. Ya. Nggak nyaman, stres, seolah-olah kamu tuh penuh drama. Saya nggak suka sama dia Kak Ica, tapi saya harus di situ. Loh, kenapa harus di situ? Ya karena kerjaan Kak Ica. Tempatku toksik tapi karena kerjaan. Emangnya nggak ada kerjaan lain? Ini contoh ya, karena ada beberapa klien yang konsultasi. Emangnya nggak ada Kak Ica? Banyak, cuman kamu aja yang nggak mau cari, kamu aja pilih-pilih pekerjaan, kamu aja gengsi, nggak mau mulai dari awal. Tapi kan itu pilihan. Artinya saya memberikan wejangan lagi, itu pilihanmu. Kalau memang kamu sudah tahu toksik tapi masih mau tetap pekerjaan itu, ya karena kamu merasa bahwa pekerjaannya tidak toksik Kaica, cuman orang-orangnya. Ya sudah, kamu jangan terpengaruh. Kamu yang harus bisa menjaga jarak dengan orang itu. Kamu harus bisa memberikan perlindungan untuk orang itu supaya apa? Kamu tidak sakit hati. Supaya apa? Supaya kamu jangan dicibir. Kamu fokus pada kerjaanmu. Ini kan jangan baper.
Ya, tunjukkan kualitasmu. Apa yang mereka ucapkan kepada kamu, jelek-jeleknya kamu, kurang-kurangnya kamu. Kalau memang itu benar, introspeksi. Ini yang semesta mau sampaikan. Tetapi kalau tidak benar, jangan digubris. Jangan minta klarifikasi, jangan marah. Ya, ngapain kamu mau marah? Orang punya hak untuk berbicara kok. Kamu pun juga punya hak untuk menilai orang kan. Walaupun memang sakit, tetapi itu juga ada maknanya bahwa kamu harus introspeksi karena ya mereka pasti bicara kamu karena mungkin ada kekurangan kamu yang harus dirubah. Kalau memang Kak Ica saya nggak ada kekurangan ya sudah berarti kamu sempurna. Ingat manusia nggak ada yang sempurna, tetapi manusia itu harus bisa belajar dari ketidaksempurnaan. Bukan berarti kita yang apa ya kalau dibilang harus dia yang apa kalau dibilang mengikuti gaya kita. Ya, ada yang bilang Taurus tuh cerewet Kaica. Ya sudah kamu jangan dekat dia karena dia maunya ketenangan. Kamu cari orang yang cerewet juga, yang bukan cerewet juga, maksudnya yang heboh gitu. Karena artinya kamu sudah tahu, dia bilang saya cerewet, berarti tipenya ingin tenang, ingin orang pendiam, dan berarti saya bukan teman yang baik buat dia. Bukan berarti kenapa cerewet, kok kamu bilang saya cerewet gitu. Kita yang harus introspeksi diri kita, bukan kita menyalahkan orang lain. Ya, bukan menghakimi. Ya, kamu langsung down, kamu langsung menghakimi dirimu sendiri bahkan. Kamu sudah menghakimi orang lain, menghakimi dirimu sendiri. Kasihan jiwamu. Makanya saya bilang kamu yang harus menghindar, cari tempatmu. Di mana kamu diinginkan, di mana kamu dibutuhkan, di mana kamu dicintai. Ya. Kalau mereka cerita jelek sama kamu kan berarti mereka tidak menginginkanmu secara tidak langsung. Berarti tempatmu bukan di situ. Ya. Kenapa kamu harus bertahan di situ? Kalau memang harus bertahan karena keluarga, karena pasangan, ya berarti harus mentalmu nggak usah terlalu baper. Dilatih mental kamu untuk kuat. Karena itu pilihanmu. Kalau memang kamu tidak kuat, tidak mampu, ya harus bisa menjaga jarak. Atau menjauh. Dibandingkan kamu sedih terus. Kamu nggak kasihan dirimu. Bukan di sini saya disclaimer, saya bukan bicara kamu harus berpisah bercerai, no, itu keputusan kembali kepada kamu. Saya di sini ranahnya hanya bisa memberikan wejangan, pencerahan dari segi mental, dari segi psikologis, supaya hidupmu waras, dirimu sehat. Kamu kadang-kadang aduh Kak Ica, saya kepalaku sakit, kok tulang belakangku sakit, terus pegal-pegal di bagian pundak, apa? Itu sinyal bahwa hatimu tidak baik-baik saja, bahwa jiwamu tidak baik-baik saja. Itu sinyal. Bukan karena sakit, sakit kepala harus minum paracetamol. Sakit ini saya harus minum. Itu hanya peredam. Sebenarnya yang harus diperbaiki bukan kita harus mencari obat, tapi kita memperbaiki dari dalam diri. Karena itu sinyal bahwa tubuh kita tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena pikiran. Semua penyakit itu dari hati. Langsung ke pikiran ke syaraf, dan akhirnya otot-otot kita agak renggang, atau tegang, atau apa. Akhirnya ya timbullah penyakit-penyakit. Bukan kita mencari obat di luar, tapi cari obatnya di dalam dirimu. Nah itu ya. Berikutnya, kita lihat lagi Five of Wands. Ada yang tidak mau berjuang untukmu, memarahimu, memakimu, pakai bahasa-bahasa yang kurang pantas, ya, seenaknya kepada kamu, mengambil apa yang kamu punya, memporotinmu. Ya, saya lihat di sini ada beberapa yang berlaku tidak adil padamu. Ini entah dalam hal finansial, entah dalam hak berbicara, berpendapat, ya. Serasa kamu dalam terpenjara, selalu salah dan salah. Di sini juga ada toksik dari ini ya, pekerjaan ya. Mungkin pimpinanmu memaksakan harus hasilnya bagus tanpa ada melihat atau ya setidaknya memberikan contoh atau mengayomi ataupun apa ya, memberikan apa ya, kayak macam contoh gitu, contoh atau apa ya, pokoknya intinya kayak macam seharusnya diarahkan gitu kan, tetapi dia langsung aja nih pokoknya kamu kerja, saya nggak mau tahu kamu mau cari kerjanya model kayak bagaimana, yang penting hasilnya sukses, jangan ada kegagalan. Ada kan seperti gitu, yang maunya hasil doang tanpa mau mengarahkan, tanpa mau lihat prosesnya gimana di lapangan, maunya hasil doang. Kalau gagal kamu yang salah, kalau berhasil dia yang benar, kamu tidak dilihat, bahkan mungkin memujimu juga tidak. Tapi kalau salah langsung to the point, bahkan mungkin makian. Ya, bodoh
bodoh dan goblok dalam tanda kutip itu juga makian secara tidak langsung. Kata-kata kasar itu sudah termasuk makian, dimana tidak kelihatan di dalam bekas-bekas di kulit, tapi di hati itu kelihatan loh. Kamu, bos saya bicara begitu ke saya, berarti saya tidak dihargai. Ya, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada orang-orang yang tidak menghargaimu, keras kepala, angkuh, sombong ya di sini, dan merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Ada the tower dan ada the magician. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, ingat masa lalu tidak bisa kamu rubah. Kalau memang orang itu karakternya sudah seperti gitu, ya kamu nggak bisa rubah. Yang bisa merubah mereka adalah diri mereka sendiri. Contohnya pasangan tukang selingkuh, pasangan otoriter, pasangan keras kepala, nggak mau diatur, ataupun pimpinan yang toksik gitu kan, yang marah-marah aja taunya kerjanya ya. Kamu nggak bisa bilang, artinya gini, kalau kamu sudah berbicara sama mereka dan mereka tidak mengiyakan atau tidak bisa mendengarkan kamu, berarti nggak usah bicara lagi. Berarti memang mereka sudah tidak mau mendengarkan kamu ya. Jadi untuk bisa kamu lebih up pada dirimu, dimana kamu harus bisa lebih berserah kepada semesta ya, lebih mencari jati dirimu sendiri. Dalam artian gini, kalau seandainya kita benci seseorang, tadi sama seperti yang saya bilang, kalau kamu dibenci, tunjukkan kapasitasmu, tunjukkan kualitas dirimu, supaya apa? Mereka bisa tahu bahwa ternyata yang saya katakan kepada kamu itu salah tentang dirimu. Itu artinya bukti, bukan malah saling membalas, saling menuduh, atau ya aneh-aneh lah seperti gitu. Begitupun dengan pasangan. Kalau pasangan kamu toksik, pasangan kamu otoriter, bahkan mungkin memukul, mencacimu, ini bahasa-bahasa kasar yang keluar ya. Ya berarti kan dia lebih rendah dari dirimu. Kenapa kamu harus sedih? Di sini ada kesedihan yang mendalam, kamu pendam dalam hati. Akhirnya apa? Hancur dirimu. Jangan terlalu baper dengan kata-kata kasar. Ingat, kalau kamu balas dengan kata-kata kasar lagi, ya berarti dirimu sama dengan dia. Ya, jadilah orang yang berkualitas. Jadilah orang yang kalau dibilang, tunjukkan sesuatu yang kamu belum punya, belum punya, sesuatu yang kamu sebenarnya punya tapi belum dikeluarkan gitu. Sebenarnya kamu tuh punya potensi, tapi kamu tuh kayak macam rasa ragu. Kenapa? Tekanan dari segi mental. Jadi kalau mau dibilang pasanganmu mengumbar aib-aibmu, ya diam aja, biarin aja. Kita juga punya masa lalu yang kelam, dia pun juga sama. Ya, kita kadang-kadang, aduh saya malu Kak Ica, saya dibilangi orang bodoh depan keluarga, terus dia menuduh saya tidak bisa masak, ya, pokoknya macam-macam ya. Dia tuduh saya tidak melayani sehingga dia selingkuh ya. Pokoknya kamu yang selalu salah dan salah. Ya biarin aja. Kamu tunjukkan kesetiaan kamu. Kamu tunjukkan kalau memang tidak bisa masak, belajar. Habis itu ya kamu kasih tunjuk ke orang-orang bahwa ini loh masakanku. Ke keluarga, supaya keluarga, oh dia bisa masak kok. Bukan malah kamu jatuh, sudah nggak usah deh, saya malas masak, saya mau gini-gini aja. Dia bilang kamu miskin, ya tunjukkan bahwa besok kamu kan kaya. Bukan kamu, oke saya miskin, memang saya miskin kok. No, tapi jangan sombong. Dibuktikan, bukan dari ucapan, tapi dari tindakan ya. Jadi hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. The magician, yang jreng langsung tiba-tiba ada magic ya. Tunjukkan yang dulu karaktermu dulu tidak seperti yang dia bayangkan, dimana kamu harus menjadi orang yang baru. Jadi bukan membenarkan mereka punya perkataan dengan kondisi kamu gitu, tapi tunjukkan bahwa mereka punya perkataan itu salah dengan berjuang. Kalau dia bilang kamu tidak tahu, contoh ya, tidak tahu masak ini ya. Ini kan contoh, ada beberapa, kamu ambil contohnya yang lain. Wah itu istriku nggak tahu masak itu. Ya kamu belajar, besok kamu akan jadi orang yang bisa pintar masak. Bukan, iya saya nggak tahu masak memang, iya. Itu kan berarti pasrah. Berarti orang bilang, oh iya memang dia bodoh masak, pelayanan tidak bagus, pantasan aja suaminya pergi. Tapi kalau seandainya kamu jago masak, pelayan, artinya memperbaiki diri, pasti orang akan melihat bahwa, oh enggak kok, dia pintar, dia cantik, dia ramah, pintar masak, ya tunjukkan. Nanti pasti orang akan berpikir bahwa, oh iya memang, laki-lakinya aja yang tidak bersyukur untuk jelek-jelekan istrinya atas menutupi kesalahannya. Ini contoh ya.
Karena ada beberapa yang saya lihat selingkuh, tapi ujung-ujungnya salahkan kamu, karena kamu tuh begini, karena kamu tidak kasih ini perhatian ini, ya, tidak kasih pelayanan, membangkang. Ya tunjukkan, kamu pembangkang karena apa? Kamu tidak memberikan pelayanan karena apa? Karena ada alasannya, bukan berarti kamu berkoar-koar, cukup dengan tindakan. Ya, biar orang lain yang akan melihat bahwa kamu tuh tidak seperti, buktikan sama mereka bahwa kamu tidak seperti apa yang mereka bilang. Ya, gak usah mencari pembenaran, biarlah publik yang melihat, bukan dari mulutmu tapi dari mereka yang menentukan siapa kamu. Ya, di sini ada Four of Wands, pemalas. Orang-orang pemalas, kamu terkoneksi dengan orang-orang pemalas nih ya. Sudah pemalas, tidak bertanggung jawab, ya. Stres bikin tambah pusing, seolah-olah kamu tuh kayak jadi pembantu. Ini menurut kamu ya, karena kamu merasa bahwa kok saya terkoneksi dengan orang pemalas ya. Tidak di kerjaan, saya dapat teman spam pemalas, toksik pula, pinjam ini pinjam itu serasa milik, ya, mau jadi benalu doang. Dapat di rumah, pasangan juga sama, pemalas, nggak mau kerja, alasan ini itu, padahal memang malas, ya, orang pemalas. Ya, kita lihat apa pesan semesta. Saya ambil 2 kartu menyikapi orang-orang pemalas. Wah, di sini Page of Pentacles, Page of Wands. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, belajar dari pengalaman. Kalau kamu sudah dapat orang pemalas, ngapain lagi kamu apa dibilangnya, mengharapkan mereka untuk bisa rajin kerja. Ya, karena saya lihat di sini kamu tuh seolah-olah kayak macam pasti dia akan berubah. Ya, komunikasi dulu pertama. Tapi kalau dia tidak berubah, berarti itu bukan untuk dirimu dia. Karena kita berjuang bersama loh. Ya, dalam cinta itu kan bisa kita memberikan cinta sejati, tulus. Tapi bukan berarti membenarkan kemalasan dia, membenarkan kesalahan dia, beda. Ini ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya ya. Page of Pentacles ini karena takut ribut, kamu membenarkan kemalasan dia. Sudah deh, daripada ribut, sudah saya masih bisa kerja kok, biar aja di rumah. Dibandingkan nanti ribut, berarti kan kamu membenarkan kemalasan dia. Karena takut ribut, padahal sebenarnya itu salah. Karena mungkin saya rasa sayang, rasa cintaku, jadi saya kasih semuanya untukmu. Ya memang kita betul cinta tulus, tapi bukan membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Itu bukan mendidik. Ya, kita kan bertumbuh juga. Kita tetap dalam hubungan ini kan kita belajar memahami satu sama lain. Bukan malah merugikan yang satu dan yang untung satu. Belajar dari pengalaman. Kalau memang dia tidak mau, berarti memang jiwanya pemalas, mental pengemis. Ya, mental pencundang. Ngapain kamu dekat-dekat orang itu, nanti sakit hati lagi. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang pemalas, bicara dulu, kenapa? Tapi kalau memang sudah dikasih tahu tapi dia pemalas, ya itu kembali lagi pada dirimu. Kamu siap tidak? Ya terserah. Tapi jangan katakan suatu saat nanti dia pergi meninggalkan kamu pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah hidup enak dari dirimu. Orang hancur itu kan karena sudah terbiasa enak kan. Macam contoh anak orang kaya, dia tiba-tiba orang tuanya meninggal, ini contoh ya. Sebagai sekaya apapun tapi karena mentalnya tidak ini, ya otomatis pasti bisa bangkrut juga, hancur juga, dia jual hartanya semua karena maunya enak doang. Nah sama, kamu pada saat sudah tidak produktif, dia kan pasti meninggalkan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa memberikan dia kenikmatan, kenyamanan. Ya, jadi kalau punya pacar, ya, sayang bayar kos dong, sayang belikan rokok dong. Selama kamu tidak membelikannya, nanti dia akan pergi. Kenapa? Karena sudah terbiasa hidup nyaman, sudah terbiasa hidup enak. Ataupun begitu juga yang ceweknya, sayang antar ke sini, sayang antar ke situ, tiba-tiba kamu menolaknya, dia pergi mencari yang lain. Kenapa? Dia merasa bahwa kamu sudah tidak cinta dia. Ya, jadi dia pergi mencari kenyamanan dengan orang-orang yang masih mau mengantarnya, masih mau karena dia merasa bahwa rasa cinta dan rasa sayang itu adalah mengantar-ngantar. Rasa sayang dan rasa cinta itu adalah belikan rokok, belikan ini, belikan itu. Dan itu kan yang salah. Kalau memang mau beli rokok, ya hasil usaha kamu juga dong. Jangan hanya mau tangan di bawah. Nah ini contoh ya, tapi bukan berarti bukan berarti seperti itu. Tapi ada beberapa yang saya merasakan seperti gitu. Pasangannya santai,
kamu yang pusing, dia yang santai, ya. Bahkan mungkin dia laki-laki yang harus bertanggung jawab, malah kamu yang jadi tulang punggung. Bukan tulang rusuk, tulang punggung. Ya, makanya tadi saya bilang ada beberapa yang merasa kok saya ini hidup kayak pembantu ya. Sampai kamu juga bingung, saya dapat anugerah atau dapat bencana nih bersamanya. Energinya kayak lucu ya, tetapi itu yang terjadi untukmu Gemini. Karena Gemini ini bingung ya. Saya mau melanjutkan bingung, saya mau putus juga bingung. Di sini ada the Fool. Orang yang masih ingin bebas, ya tadi yang saya bilang selingkuh, masih ingin warawiri di tempat-tempat yang nyaman tanpa lihat kayak bujang gitu ya, tidak mengerti keadaan pasangan, tidak peka terhadap pasangan. Ya, kayak bujang aja. Mau ini silahkan, mau itu silahkan. Kamu mau makan kek, tidak kek, terserah. Bahkan dia mencari aman untuk dirinya. Contohnya kalau nggak ada makanan ya dia lari ke rumah orang tuanya, dia lari ke tantenya, lari ya begitu aja tanpa melihat dari keluarga di rumah itu udah makan belum. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini ada. Ya. Kita lihat pesan semesta untuk orang ini. Saya ambil 2 kartu. Ace of Pentacles, kamu harus up. Ya. Kalau kamu sudah tahu orang ini modelnya begitu, orang yang mementingkan diri sendiri, jangan kamu ketergantungan untuk kamu harus mandiri. Jangan berharap dia. Ya. Kamu jangan berharap dia. Dia nggak akan lihat kamu. Ya, dimana dalam satu hubungan kan harus saling melengkapi. Tapi kalau dia sudah toksiknya model kayak gitu, kenapa kamu harus berharap dia? Kamu harus mandiri. Ya, kamu harus mandiri. Jangan berharap dengan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, karena dia menikah denganmu atau ada di dekat kamu itu karena ada apanya kamu. Ya, jadi kamu lihat dulu orang-orang yang datang kepada kamu masuk dalam hidupmu tuh orientasinya apa? Orientasinya harta, kenyamanan, seks, ataukah memang dirimu atau jiwamu? Kalau mereka orientasinya luar dari jiwamu, ya jangan kaget kalau suatu saat nanti kamu tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, dia pergi. Karena orientasinya bukan dirimu. Orientasinya itu harta, orientasinya itu seks, orientasinya itu hidup nyaman. Ya. Ataupun nambah baik. Ya, mungkin kamu namanya baik, kamu keturunan ningrat. Ya nebeng-nebeng supaya juga up gitu. Karena ada seperti gitu modusnya. Mengatasnamakan cinta padahal sebenarnya hanya mau nebeng, mau numpang hidup. Ya, jadi semesta mau sampaikan, carilah orang-orang yang bisa berjuang bersamamu. Kalau untuk masalah cinta, kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri tanpa validasi dari orang lain. Tetapi kalau untuk perjuangan, marilah sama-sama berjuang. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan dari dalam diri. Selama kamu bahagia dalam dirimu, dari pikiranmu enjoy, happy, kesehatan kamu baik, rezeki kamu bagus, ya, kamu dipenuhi kelimpahan. Ngapain kamu mau membuat menderita dari pikiranmu, dari omongan, dari baperan-baperan, ya, stres dengan orang-orang yang tidak sevibrasi. Carilah tempatmu di mana kamu diinginkan, di mana kamu dicintai, di mana kamu memang disayangi, itu tempatmu. Tapi kalau memang hatimu merasa tidak nyaman, ya, pertama cari solusi. Kalau mereka tidak mendengarkan keluh kesahmu, tempatmu bukan di situ. Carilah perlindungan untuk dirimu. Tapi di disclaimer, saya bukan menyuruh kamu pisah ya. Itu keputusan kamu. Saya cuma bicara secara mental. Supaya hidupmu enak, hidupmu nyaman. Kalau hidupmu enak, hidupmu nyaman, rezeki bagus, kesehatanmu juga bagus. Jadi sekarang kamu merasa bahwa Kak Ica saya hidup kok begini ya, berarti ada sesuatu yang belum kamu bereskan dari hati. Kok hidup saya begini-begini saja, karena hatimu. Kak Ica saya sudah baik sama orang lain. Ada pasti hatimu. Dan itu tadi saya bilang, belajar dari pengalaman. Ya. Saya sudah baik Kak Ica, tapi mereka jahat sama saya karena kamu terlalu baik. Makanya dia manfaatkan kamu. Kita baik boleh, terlalu baik jangan. Ya. Artinya hati dan logika harus seimbang. Ada yin dan yang di sini. Ya, well of fortune. Supaya kita tidak dimanfaatkan. Makanya saya bilang kita harus bahagia dulu. Supaya kita bisa membahagiakan orang lain tanpa meminta balasan. Dia mau kasih itu bonus. Ya. Tetapi kalau untuk berjuang, untuk cinta, berjuang untuk yang lain, silahkan berjuang bersama. Kalau dia tidak berjuang untukmu, berarti dia memanfaatkanmu. Ya, oke. Itu yang bisa saya
reading ya dari semesta. Saya cuman alat ya, ingat. Jangan ada yang bilang Kak Ica cuma bicara banyak ya. Saya bicara dari kartu. Kalau kartunya bicara gitu ya saya ungkapkan bicara seperti gitu. Jadi ambil positifnya saja, negatifnya dibuang ya. Saya sudah menarik energi juga di sini dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu ya. Sebelum ke zodiak saya sudah menarik energinya. Ada beberapa yang bilang Kak Ica bicara banyak. Ih, kamu yang datang ke readingan saya nggak panggil, kok ngomel. Lucu ya. Ada yang komen, Kak Ica bicara banyak. Bicara banyak itu bahasa apa ya? Bicara ngomel, bicaranya gimana bahasanya ya? Pokoknya gitu ya. Bicara banyak, gimana ya? Lucu ya, tapi maksudnya mungkin cuman ngomel gitu ya, ngebacot aja mungkin maksudnya ya. Artinya gini, bicara tarot saya tidak memanggil Anda di sini. Saya cuman panggilan hati, panggilan jiwa ya. Dari intuisi saya, dari apa yang ingin semesta sampaikan kepada siapapun yang ingin mendengarkan. Jadi kalau kamu tidak mau mendengarkan bacotan saya, pesan semesta untukmu, ya nggak usah dengar. Ingat, semua yang terjadi dalam hidupmu bukan satu kebetulan. Tanganmu memencet readingan saya ini bukan karena saya yang menyuruhmu, bukan karena saya memanggilmu. No, saya tidak kenal Anda. Saya di sini hanya memberikan pencerahan. Ya, selebihnya kepada Anda. Kalau memang kamu tidak suka, nggak usah komen yang negatif. Ya, orang tuh baca, berarti mereka sudah tahu pola pikir kamu. Kamu yang datang, kamu yang komplain, ya. Berarti kamu nggak mau hidupmu berubah. Kalau kamu hidupmu berubah, berarti kamu ada mengambil dan belajar dan bertindak. Jadi seperti gitu, ya. Saya tidak suruh kamu datang, intuisimu. Semesta menuntun dirimu untuk mendengarkan ini. Saya cuman alat, ya, untuk menyampaikan apa pesan semesta untuk kamu. Dan selebihnya kembali pada kamu. Kamu mendengarkan silahkan, tidak juga nggak apa-apa, bukan urusan saya. Ya, yang saya salah kalau seandainya saya punya intuisi, baru saya tidak meridingkan, tidak memberikan intuisi itu kepada kamu, itu saya salah. Tapi selama saya punya intuisi, ini coaching ini berbayar ya, saya kasih kamu gratis. Jadi bersyukurlah. Ya, kita berbagi ilmu. Ya, berbagi saya mencerahkan kamu untuk bisa menjadi pribadi yang bahagia. Caranya kayak gini. Tapi ingat secara psikologis. Tapi itu kembali lagi pada dirimu. Ya. Ya, seperti gitu. Oke ya. Jadi ya berpikir yang positif-positif aja. Jangan terlalu negatif. Bagaimana hidupmu penuh berkat kalau kamu berpikir negatif. Saya kasih pencerahan yang baik, kamu pikirnya negatif. Oke, tapi bukan semua ya. Ini cuma satu orang, tetapi saya cuma kasih tahu kepada para Gemini semuanya supaya berpikir dan bersuara itu lebih bijak. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita apapun tuh harus berpikir dulu ini maksudnya apa. Ya, jangan asal ngerocos karena pola pikirmu bisa kelihatan ya. Kamu punya kapasitas, kualitas itu bisa kelihatan dari omonganmu, dari tindakanmu. Seperti gitu ya. Jadi bijaksanalah dalam berucap dan bertindak. Oke, di sini ya untuk koneksi saya sudah menarik energinya. Ada huruf W, ada huruf O, ada huruf K, ada huruf T, ada huruf Q, ada huruf Z, ada huruf G, ada huruf B, ada X, O, A, P, F, ada juga di sini S, X, wah X-nya double ya, energinya up ya, V, wah V-nya juga gila, ada N, ada S, wah S-nya juga banyak nih, R. Wah, yang double nih banyak nih. Apakah orang-orang ini memang terkoneksinya luar biasa membuatmu terluka? Dimana kamu terkoneksi dengan ada W, O, K, T, J, Z, G, B, X, O, A, P, F, S, X, V, V, N,
S dan R ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga dari zodiak ya, kalaupun di inisial mungkin kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini saya sudah menarik energi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan bintang Pisces, Scorpio, Taurus, ada Sagittarius, Libra, Gemini, ada Cancer dan Virgo. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Pisces, Scorpio, Taurus, Sagittarius, Libra, Gemini, Cancer dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya tidak menyinggung siapapun, cuman di sini saya memberikan pencerahan saja untuk kalian, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bijaksana, banyak diberkati ya, baik finansial ataupun kebahagiaan, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.